Tak ada seorang wanita manapun yang mau diperlakukan seperti itu. Dan bukan Ayu Ting Ting namanya bila tidak menghadapi masalah ini dengan pasrah dan tawakal. Tidak semua orang bisa seperti Ayu. Pada sudut yang lain, luapan emosi seseorang dari kekecewaan akan kehidupan dunia bisa bermacam ekspresi. Dari menulis status di sosial media sampai memanjat tower listrik atau papan reklame. Itulah manusia, dengan derajat tindakan yang beragam dari pemahaman akan masalah yang berbeda pula. Lalu bagaimanakah Islam memandang rasa kecewa? Dan bagaimana seharusnya manusia menaruh harapan? Pagi ini, Khazanah akan membahas harapan dan galau dunia dari perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, kembali hadir untuk melengkapi wawasan Anda mengenai Islam dan berdasar pada Al-Quran dan Sunnah. Kali ini, Khazanah akan membahas tentang bagaimana mengatasi rasa kecewa sesuai tuntunan syariat. Harapan dan impian merupakan fitrah manusia yang mendorong manusia untuk lebih maju dan juga bersemangat dalam menggapai sesuatu. Manusia tanpa harapan layaknya orang yang sudah mati. Harapanlah yang membawa seseorang menuju arah yang lebih baik. Berharap merupakan hal yang baik, bahkan dianjurkan dalam Islam. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 8. Dan hanya kepada Tuhanmulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kamu berharap. Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya sebuah harapan bagi umat muslim. Harapan bila dilakukan sesuai syariat, maka insya Allah akan menuntun manusia untuk menjadi umat muslim yang lebih baik. Tentunya harapan hanya untuk digantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa harapan itu berbanding lurus dengan keimanan. Apabila ada iman, maka ada harapan. Dan apabila tidak ada iman, maka tidak akan ada harapan. Karena orang yang berputus asa dianggap sama sebagai orang kafir. Seperti dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 87. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah, bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan mereka termasuk orang-orang yang kafir. Harapan membangunkan setiap manusia untuk menggapai cita-citanya. Harapan ini dimulai dari angan-angan yang tergambar dalam benak seseorang. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah setiap angan-angan adalah harapan yang harus diperjuangkan, terutama bagi seorang muslim? Sesuatu yang bisa menjadi harapan setiap muslim adalah sesuatu yang bersumber dari hati nurani, ditimbang dengan akal, serta disandarkan kepada sang pemberi harapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak mengajarkan umatnya untuk memiliki harapan. Sepeninggal kedua orang yang dicintainya, Khadijah dan Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk berhijrah. Beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif, namun tak seorang pun yang mau menerima beliau. Padahal beliau membawa sesuatu yang paling baik di dunia, yaitu Islam. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Mereka mengecam Rasulullah, bahkan mengusir beliau dan menyuruh anak-anak untuk melempari beliau dengan batu hingga Rasulullah terluka. Peristiwa penolakan Bani Thaqif saat hijrah ke Taif itu merupakan salah satu kejadian yang dianggap sebagai salah satu peristiwa paling menyulitkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu pernah diungkapkan Rasulullah ketika Aisyah bertanya kepada beliau, "Apakah engkau mengalami peristiwa yang amat menyulitkan setelah peperangan Uhud?" Tanya Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sungguh aku temukan, rasakan suatu yang amat menyulitkan di kaummu, yaitu peristiwa Aqabah di Taif. Tatkala aku menawarkan misiku pada Ibnu Abdu Yalil bin Abdi Kalal, ia tak meresponku." Menurut para ahli, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi dalam keadaan masyghul. Bahkan beliau mengaku sempat tak sadar hingga sampai di Qarn Sa'lib,
Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, aku menengadahkan kepalaku, tiba-tiba ada sekumpulan awan memayungiku. Aku pun mengarahkan pandanganku ke sana dan melihat Jibril. Ia menyeruku, sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar apa yang dilakukan oleh kaummu terhadap dirimu dan penolakan mereka padamu. Allah telah mengutus malaikat gunung untuk melayani semua keinginanmu. Maka malaikat itu mengucapkan salam dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mendengar apa yang diucapkan kaummu kepadamu. Aku, malaikat gunung, diutus oleh Rabbmu untuk melayani semua perintah dan permintaanmu. Jika engkau mau, niscaya akan kami timpakan gunung Ahsyabain ini kepada mereka. Rasulullah SAW menjawab, justru aku berharap ada generasi mereka di kemudian hari yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Dari hadis tersebut jelas digambarkan akan besarnya ketegaran serta kesabaran Rasulullah dalam berdakwah dan menyebarkan Islam. Meskipun harus menghadapi penolakan, lemparan, hinaan, dan lainnya yang datang bertubi-tubi menghujam beliau, Rasulullah tak pernah putus asa, bahkan terus menaruh harapan besar terhadap mereka. Seringkali kita mendengar istilah doa, ikhtiar, dan tawakal. 3 elemen ini mengikat dalam rangka mewujudkan harapan manusia. Tidak melulu urusan uang dan harta, tapi di segala urusan manusia. Seberapa kuat doa kita, seberapa kuat usaha dan ikhtiar kita, dan seberapa kuat tawakal kita akan melahirkan hasil dari target harapan kita. Jangan bilang usaha dan doa kita sudah sangat kuat, namun hasilnya tetap di bawah harapan. Karena bisa jadi parameter yang dipakai adalah parameter manusia. Padahal kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemilik segala harapan manusia. Rizki umumnya dibaca dengan maksud uang atau harta. Namun ada yang membacanya lebih bijak seperti kesehatan keluarga, ketenangan rumah tangga, atau menjaga kehormatan di mata masyarakat. Berkomunikasi dengan Allah dalam rangka meraih impian juga harus diimbangi dengan konsistensi dalam kebenaran Islam dan jujur dalam kehidupan. Misalnya, tidak mau mengambil hak orang lain dengan zalim dan membela setiap kebenaran yang datang dari Islam dan bukan kebenaran buatan manusia. Karena bisa jadi, itulah ujian yang sesungguhnya dari Allah. Ketika kita dibuat bimbang antara kebenaran Islam atau kebenaran buatan manusia. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Ikhtiar yang baik harus diiringi dengan doa yang baik. Tidak bisa kita melakukan pekerjaan baik, katakanlah halal, namun diiringi doa yang tidak baik. Seperti menyingkirkan orang lain supaya jalan usaha kita menjadi mudah. Doa dan ikhtiar haruslah selaras. Karena menurut bahasa, doa berasal dari kata da'a, yang artinya memanggil. Sedangkan menurut istilah syara, doa berarti memohon sesuatu yang bermanfaat dan memohon terbebas atau tercegah dari sesuatu yang memudaratkan. Doa inilah yang akan menjembatani ridha Allah supaya ikhtiar kita berjalan baik, insya Allah. Setelah doa baik dan ikhtiar baik ini dilaksanakan, maka satu lagi yang perlu dipahami adalah tawakal. Tanpa tawakal, maka kita akan selalu menjadi jiwa penagih dan jiwa yang serba kekurangan. Doa dan ikhtiar menjadi pamrih seperti sebuah syarat yang mesti dijalani dan wajib mendapat imbalan. Tawakal dari segi bahasa memiliki arti menyerahkan, mewakilkan, dan kepercayaan total dari makhluk kepada Khaliq. Tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia itu cukup baginya. Makna tawakal juga dijelaskan lebih mendalam oleh Ibnu Qayyim sebagai faktor paling utama sebagai benteng jiwa. Pertahanan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan yang menindas serta memusuhinya.
karena Allah sebagai pelindungnya atau yang memberinya kecukupan. Maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya serta yang memberinya kecukupan, maka musuhnya itu tidak akan bisa mendatangkan bahaya padanya. Bila direnungkan, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh tawakal itu tampak dalam gerak dan usaha seseorang ketika bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tawakal tidaklah berarti meninggalkan usaha. Hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Hanya saja manusia tidak boleh menyandarkan diri pada kelelahan, kerja keras dan usahanya. Tetapi manusia harus meyakini bahwa segala urusan adalah milik Allah dan bahwa rezeki itu hanyalah dari Allah semata. Kurangnya kadar tawakal seringkali membawa manusia pada kekecewaan karena usaha dan doa yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Meskipun sepertinya sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan harapan itu. Saat harapan tidak terwujud harapannya, manusia merasakan cemas dan takut tentang bagaimana dengan masa depannya. Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut merupakan suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons terhadap suatu stimulus tertentu. Karena pada prinsipnya, rasa takut adalah wajar dan sangat manusiawi. Takut adalah bentuk perasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada manusia, agar dengannya dapat menghindarkan dari segala yang dapat mencederai diri. Namun saat yang diinginkan tidak terwujud, rasa takut dan cemas dapat menghantui. Bila hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, maka keputusasaan dapat segera menghadang. Manusia kemudian menggugat, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai sifat Ar-Rahman atau Maha Pengasih kepadanya? Maka hanya prasangka buruk atau suudzon yang datang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ini yang terjadi, maka titik berikutnya adalah menurunnya kadar iman seseorang. Suudzon terhadap Allah otomatis menurunkan kadar keimanan. Dan bila ini terjadi, ditambah himpitan hidup yang belum lagi lepas, maka rasa frustasi akan di depan mata. Dampak paling ekstrim, bunuh diri. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa bunuh diri adalah jalan menuju neraka. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ad-Dhahak disebutkan, barang siapa terjun dari sebuah bukit untuk menewaskan dirinya, maka kelak ia akan masuk neraka dalam keadaan terlempar jasadnya. Ia kekal dalam neraka selama-lamanya. Barang siapa yang meneguk racun dan racun itu menewaskan dirinya, maka racun itu akan tetap dalam genggaman tangannya sambil meneguknya di dalam neraka jahanam. Ia juga kekal di dalamnya selama-lamanya. Kegagalan adalah bukti bahwa manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Manusia hanya wajib berusaha, tetapi tidak wajib untuk berhasil. Manusia boleh berencana, namun garis takdir kehidupan telah punya rencananya sendiri. Kegagalan dalam hidup mengajarkan satu hal kepada manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Yang sempurna hanyalah pemilik diri dan jiwa manusia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kegagalan adalah satu sisi mata uang dari kata keberhasilan. Mereka jadi satu, bukan unsur yang terpisah dan dapat dipisahkan. Gagal kita di dunia belum tentu gagal kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kecewa yang muncul akibat kegagalan sebenarnya dapat dihindari. Sebagai umat muslim harus memahami dengan benar bahwa dalam menjawab doa hambanya, Allah memiliki cara tersendiri. Pemahaman terhadap hal ini amatlah penting agar terhindar dari prasangka buruk atau suudzon terhadap diri, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah memang mengabulkan dengan seketika, yaitu ketika seorang hamba berdoa, kemudian Allah mengabulkan doa tersebut dengan seketika atau dalam kurun waktu yang tidak lama. Namun, jawaban akan doa tidak selalu seperti ini. Bisa jadi Allah tidak memberikan apa yang dipanjatkan dalam doa tersebut. Namun Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik.
Bukankah Allah Maha mengetahui apa yang diketahui hambanya dan apa yang tidak diketahuinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Namun bisa jadi jawaban atas doa tidak terjawab saat di dunia. Allah akan mengabulkan doa seseorang di akhirat nanti dan menjadikannya sebagai tabungan amalan di akhirat kelak. Subhanallah, sungguh ini adalah pahala yang tiada terkira. Jika keyakinan adanya kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini tertanam di dalam diri, sungguh tidak akan ada ruang bagi manusia untuk berhenti berharap atau berputus asa. Karena pergantian waktu senantiasa memberi tanda bahwa harapan masih ada jika nafas dan kesadaran masih ada. Sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rizki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Qanaah adalah merasa ridha dan cukup dengan pembagian rizki yang Allah Ta'ala berikan. Sifat qanaah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan kesempurnaan iman, karena sifat ini menunjukkan keridhaan orang yang memilikinya terhadap segala ketentuan dan takdir Allah. Qanaah mengajarkan manusia untuk selalu husnuzon terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tergantung pada prasangka hambaku terhadap diriku, dan aku selalu bersamanya apabila ia selalu mengingatku." Termasuk dalam hal pembagian rizki, memiliki sifat qanaah akan membantu manusia dalam menghadapi rasa kecewa akibat kegagalan. Seorang yang qanaah akan yakin terhadap ketentuan yang ditetapkan Allah Ta'ala, sehingga dia pun ridha terhadap rezeki yang telah ditakdirkan dan dibagikan kepadanya. Hal ini erat kaitannya dengan keimanan kepada takdir Allah. Seorang yang qanaah beriman bahwa Allah Ta'ala telah menjamin dan membagi seluruh rezeki para hambanya, bahkan ketika sang hamba dalam kondisi tidak memiliki apapun, sehingga dia tidak akan berkeluh kesah mengadukan Rabb-nya kepada makhluk yang hina seperti dirinya. Seorang yang qanaah akan terhindar dari berbagai akhlak buruk yang dapat mengikis habis pahala kebaikannya. Salah satunya terhindar dari rasa kecewa yang berlebihan, karena inti dari sifat qanaah adalah ridha terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang baik tidaklah identik dengan kekayaan yang melimpah ruah. Oleh karenanya, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah Allah memberikannya rezeki berupa rasa qanaah di dunia ini. Tafsir kehidupan yang baik dengan anugerah berupa rezeki yang halal dan baik semasa di dunia menunjukkan bahwa hal itu merupakan nikmat yang harus diusahakan. Harta yang melimpah ruah sebenarnya bukanlah suatu nikmat jika diperoleh dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Kehidupan yang kita lalui akan senantiasa bermuara kepada dua hal, yakni bahagia dan kecewa. Begitulah fitrah perasaan manusia. Namun rasa bahagia dan kecewa bisa menjerumuskan manusia ke dalam lubang kemaksiatan bila hal itu tidak disikapi dengan bijak. Kecewa akan dapat dengan mudah dihindari bila seseorang selalu yakin bahwa Allah lah yang maha mengatur segala sesuatu. Bersikap husnuzon terhadap segala keputusan Allah akan membawa manusia menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Karenanya, seorang muslim harus mampu menjaga keadaan dirinya dalam kondisi apapun untuk senantiasa menumbuhkan ladang kebaikan dan pahala. Insya Allah. Nah pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita hari ini. Semoga rangkaian informasi khazanah kali ini bisa menambah pemahaman dan ilmu tentang Islam.
Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ampunan dan ridhonya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.